Di antara akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar tatkala sedang marah. Bersabar tatkala sedang marah. Namanya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari pertikaian, tidak lepas dari cekcok, ya. Terkadang perang mulut dan yang lainnya. Tapi seorang harus bisa menempatkan dirinya tatkala sedang dalam kondisi marah, ya. Subhanallah, masalah rumah tangga tidak habis-habis. Hampir tiap hari kita dengar masalah apa? Rumah tangga. Tadi pagi saja masalah rumah tangga, saya terima telepon sampai lama. Masalah rumah tangga. Berapa banyak orang datang ke rumah masalah rumah tangga. Sampai ada kawan saya datang ke rumah dalam kondisi sangat kurus. Padahal istrinya 3. Kenapa? Karena semuanya bermasalah, bayangkan. Kita punya istri 1 masalah sampai 1. Istri 3 masalah semua, apa enggak setengah mati? Ya kalau semuanya bahagia tambah gemuk, ya. Ini 3-tiganya ada masalah. Badan kurus, kasihan saya ngelihatnya. Jadi masalah rumah tangga, ya ada yang Masya Allah bahagia, ada yang luar biasa. Tapi banyak orang namanya masalah, ya pasti ada. Tergantung kuantitasnya banyak atau sedikit. Kalau banyak berarti rumah tangga tidak sehat. Kalau sedikit itu wajar. Kalau sedikit itu wajar, ya. Seminggu sekali ribut, ya biasalah. Namanya juga rumah tangga, ya. Namanya juga rumah tangga. Tapi kalau tiap hari ribut, tiap hari angkat suara, ini rumah tangga tidak sehat. Harus ada yang diperbaiki. Harus segera diatasi, ya. Intinya namanya kehidupan rumah tangga pasti ada permasalahan. Sampai dalam rumah tangga kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkadang ada masalah. Terkadang istri Nabi marah. Terkadang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang marah. Tapi lihatlah bagaimana kalau mereka marah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata kepadaku, Rasulullah sallam berkata kepadaku, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tahu, kata Rasulullah, ya Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah kepadaku dan kapan kau lagi senang kepadaku. Ya, Nabi berkata, ya Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah dan kapan kau lagi tidak marah. Ini menunjukkan Aisyah menahan amarahnya, tapi Nabi tetap bisa membedakan. Kalau kita istri-istri zaman now pasti ketahuan lagi marah, ya. Entah ada piring yang pecah, ya. Entah telepon dimatikan, ya. Entah teriakan suara, ya ketahuan. Tidak perlu kita berkata kepada istri kita, saya tahu kapan kamu marah, kapan enggak, karena pasti ketahuan kalau lagi apa? Marah. Jadi sekarang pernyataan Nabi kepada Aisyah, sungguh saya tahu kapan kau sedang marah dan kapan kau sedang tidak marah. Berarti Aisyah menyembunyikan atau tidak? Menyembunyikan. Aisyah juga tidak berkata, ya jelas ketahuan lah. Enggak. Aisyah bertanya, ya. Wa min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu aku sedang marah? Subhanallah. Berarti Aisyah meredam. Lagi marah dia apa? Tahan. Sampai-sampai dia heran kok Nabi tahu dia sedang marah. Berarti dia tahan atau tidak? Dia tahan amarahnya. Nah, itu istri yang solehah seperti itu, tidak setiap marah kemudian meledak. Tidak setiap marah kemudian apa? Teriak-teriak, enggak. Sebagian wanita subhanallah, saya dilaporin, saat istri saya kabur, ya Allah, marah terus apa? Kabur, ya akhi, gimana kabur? Maka suami enggak bingung lihat istrinya apa? Kabur. Entah kabur kemana, kemudian HP-nya dimatikan. Bingung kabur, mau cari di mana? Di pasar Minggu mau dicari atau di pasar Rebo? Di mana mau cari? Di pasar mana istri saya kabur? Di pasar Senen atau di mall yang mana? Bingung. Semua tempat pernah disinggahi oleh istri saya. Bingung. Kalau istri sudah kabur, suami bingung. Tidak boleh seperti itu. Lihat bagaimana Aisyah berusaha meredam amarahnya. Sampai Nabi berkata, saya tahu idza kunti radiyatan anni wa idza kunti ghadba. Aku tahu kapan kau sedang marah, aku tahu kapan kau sedang ridha kepadaku. Maka Aisyah berkata, wa kaifa ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wahai Aisyah, kalau kau sedang senang, kau pasti berkata, kalau ingin bersumpah kau berkata, ya la wa rabbi Muhammad, ya sungguh demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba, tapi kalau kau sedang marah, kau sumpahnya beda. Engkau berkata la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim sama Tuhannya Muhammad sama atau beda? Sama. Tapi kalau Aisyah lagi marah dia bilang demi Tuhannya Muhammad.
Lagi senang dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Kalau lagi marah demi Tuhannya Ibrahim. Saya ingat itu ya, kalau saya lagi marah kadang sampai saya bilang itu anakmu pegang. Padahal itu anak saya juga. Kadang-kadang saya marah saya bilang itu. Sayang itu anakmu pegang tuh. Anak kita berdua. Tapi lagi marah saya nisbahkan anak itu kepada istri saya. Itu anakmu jaga itu. Padahal anak saya juga. Jadi Tuhannya Ibrahim itulah Tuhannya Muhammad. Tetapi kalau Aisyah lagi marah, Aisyah berkata, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Kemudian kata Nabi mengatakan, saya tahu kalau kau lagi marah begini, lagi senang begini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ajal, benar wahai Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak. Wahai Rasulullah, lihatlah kalau saya lagi marah, saya tidak memboikot kecuali cuma boikot namamu saja. Yang diboikot cuma nama, ya Rabbi Ibrahim, wa Rabbi Ibrahim. Adapun Aisyah tetap dekat Nabi, lagi jengkel, kalau bersumpah hanya mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Adapun badan tetap dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi para ibu-ibu, kalau lagi marah tahan diri, ya. Jangan langsung asal ngamuk, jangan langsung asal teriak-teriak, jangan langsung kunci pintu enggak dibuka-buka, ya. Jangan kemudian kabur dengan Grab, ya jangan. Udah di rumah saja, sabar hadapi permasalahan, tahan diri. Kalau enggak kuat nangis, sudah, kita enggak kuat nangis saja sudah. Enggak usah perlu teriak-teriak. Suami yang baik insyaallah iba, lihat istrinya seperti itu. Ini pasti ada masalah ya. Tapi kalau dia teriak marah-marah, suaminya pun bisa ikut marah-marah.